Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya alamin. Sebelum kita awali kajian di ba'da subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama-sama kalimah thayyibah di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini, agar supaya lestari di dalam penghambaan manusia kepada Tuhannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kajian kita kali ini, kiblatnya sholat adalah hati. Kiblatnya seluruh umat manusia di dalam mengabdi kepada Tuhannya adalah di hati. Mari kita buka di dalam Al-Quran, yakni di dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Apa sih yang dikatakan kebenaran itu adalah dari Tuhanmu? Dan jangan engkau menjadi orang-orang yang ragu. Jadi makna kebenaran hanyalah di sisi Tuhanmu itu adalah hidup dan badan kita ini loh dari siapa?
Ya dari Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Jangan ragu bahwa hidup ini loh Tuhannya seluruh manusia. Dan apabila kita ragu bahwa hidup ini hanyalah hidup manusianya, maka selamanya manusia tak akan pernah bisa mengabdi kepada Tuhannya. Dan bila hidup dan badan ini hanya milik manusianya, manusia beribadah, manusia sholat hanya menghadap hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya. Bila hidup dan badan ini masih teraku-akui sebagai hak milik manusianya, selamanya Allah gaib, manusianya yang wujud menjadi Tuhan di dalam hatinya. Maka yang dihadap, maka yang dikiblati oleh manusia selama ini termasuk saya, ya Tuhan, 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 dirinya sendiri yang dihadap di dalam solat-solatnya, yang dihadap di dalam ibadah-ibadahnya, yang dihadap di dalam kebaikan-kebaikannya, karena manusia selama ini telah menzalimi dirinya sendiri. Dalam tu nafsi, manusia yang merampas hak cipta Tuhannya. Ayat yang ke-148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Inilah tanda bukti yang setiap umat mempunyai kiblat yang mana manusia itu menghadap kepadanya. Apa itu? Bila yang wujud masih diri manusianya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, dan siapapun manusianya, bila yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diri manusianya, masih manusianya, tentu kiblat yang dihadapnya ya hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila manusia hanya menghadap kewujudan diri manusianya, apakah itu dikatakan bersyahadat? Wong yang disyahadati di dalam diri manusianya, termasuk di dalam diriku Abdul Halim ini, masih Abdul Halimnya yang tersaksikan keberadaannya, masih Abdul Halimnya yang tersaksikan kewujudannya, masih Abdul Halimnya yang tersaksikan kehidupan kekuasaannya di dalam hatiku. Tentu yang kuhadap selama ini ya Abdul Halim ini yang merasa bisa hidup, yang merasa bisa punya badan, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa beribadah, yang merasa bisa sholawatan, yang merasa bisa berzikiran, yang merasa bisa bekerja, yang merasa bisa duduk, yang merasa bisa mandi, yang merasa bisa apapun selama ini sejak bangun tidur sampai tidur lagi, yang kuhadap hanyalah Abdul Halimku sendiri.
Inilah setiap manusia pasti menghadap kiblat apa yang dihadapnya. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Apakah mungkin kita bisa berlomba-lomba ke dalam kebaikan bila kebaikan itu hanyalah versi Abdul Halimnya saja? Apakah kebaikan versi Abdul Halim? Salat yang kulakukan adalah kebaikan bagiku. Ibadah yang kukerjakan adalah kebaikan bagiku. Kebaikan yang kulakukan menebar senyuman, menebar kebaikan kepada sesama, kuanggap sebagai kebaikan diriku. Dan seolah-olah hanya aku yang bisa berbuat baik. Inilah yang dimaksud kebaikan di sisi Abdul Halim ya. Beda kebaikan di sisi Allah. Kebaikan di sisi Allah itu bila hanya Allah yang berkuasa atas diri Abdul Halimnya. Inilah yang dimaksud kebaikan di sisi Allah. Kebaikan yang diserahkan total jenderal kepada Tuhannya ketika Abdul Halim. Ketika saya sudah tidak merasa lagi berbuat kebaikan. Kebaikan di sisi Allah ketika saya Abdul Halim sudah tak merasa mampu lagi untuk berbuat segala sesuatu kebaikan. Hanya lillahi ta'ala, hanya Allah lah yang berkuasa atas diriku untuk melakukan hal segala sesuatu yang apa ku kerjakan. Hanya milik Allah, bukan milik Abdul Halimnya. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala, dan inilah yang dimaksud mengabdi kepada Tuhannya, yakni hanya Tuhannya lah yang berkuasa atas diri makhluknya. Inilah yang dimaksud berlomba-lombalah menuju kebaikan. Akan tetapi kita wajib tahu baik itu yang bagaimana di sisi Allah. Baik itu adalah ketika kita sudah tak merasa lagi berbuat kebaikan, yaitulah baik di sisi Allah. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah lah yang berkuasa atas diri manusianya, bukan manusianya yang berkuasa atas Tuhannya. Tapi seolah-olah kita kan semua seolah-olah kita berkuasa atas Tuhan. Kita bisa berkuasa atas Allah, seolah-olah kitalah yang bisa menyembah Allah. Seolah-olah kitalah yang bisa menjaga Allah. Dan seolah-olah kitalah yang bisa berzikir kepada Allah. Siapa diri kita ini? Kok mentang-mentang jadi Allah setelah merampas hidup dan badan yang milik Allah menjadi milik manusianya, seolah-olah manusianya sudah duduk di dalam singgah sana Tuhannya. Seolah-olah hanya manusia yang bisa bersandiwara di dunia ini, sedangkan Tuhan pengangguran. Allahnya pengangguran. Kenapa? Karena manusianya yang bisa jadi artis di dunia ini. Tuhannya seolah-olah hanya menonton artisnya. Ini kebalik. Karena menghadapnya menghadap hawa nafsu. Bila ibadahnya, bila kebaikannya menghadap Allah, maka bukan Allahnya yang menonton manusianya. Manusianya lah yang menonton Allah. Manusianya lah yang menonton kebesaran Allah. Manusianya lah yang menonton keagungan Allah. Manusianya lah yang menonton
kemahabijaksanaan Allah. Manusianya lah yang menonton kasih dan sayangnya Allah. Apa buktinya? Manusia hanya menonton Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Nah, yang jadi artis siapa? Hayo. Diri kitakah atau yang menciptakan kita? Sedangkan yang jadi penonton menyaksikan ayat-ayat Allah, Allah kah atau diri kita? Haulahu linuriyahu min ayatina. Manusia diciptakan ke dunia ini agar manusia bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Jadi yang jadi penonton ya hanya manusianya. Yang menonton apa? Menonton kebesaran Tuhannya, baik yang ada di dalam dirinya dan baik yang ada di luar dirinya. Nonton bioskop sambil enjoy makan popcorn, enak tenan. Jadi artis, jadi pemegang panggung sandiwara, capek mas bro. Sampai kapan kita bercapek-capek? Sampai kapan kita berpanas-panas di dalam pagelaran dunia ini? Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-149. Yang 148 dulu. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa maknanya? Dimanapun kamu berada, Allah pasti mengumpulkan kamu semua. Maknanya begini. Dimanapun saja posisi kita, baik di atas ataupun di bawah, baik ketika kaya ataupun ketika miskin, baik ketika buruk atau ketika mengerjakan kebaikan, baik ketika bermaksiat atau sedang berbuat ketaatan menurut manusianya. Pasti Allah bersama ciptaannya. Bila tak ada Allah, bila tak ada uripi Allah, apakah kita bisa sholat? Bila tak ada Allah dan bila tak ada hidup yang menghidupi badan-badan ini, apakah kita bisa ndak sholat? Sholat dan ndak sholat versi manusia itu kabeh. Semuanya ya dikuasai oleh Allah. Hanya Allah lah yang berkuasa atas diri manusianya. Dimanapun manusianya, lagi apapun pasti bersama Tuhannya. Inilah yang dimaksud, dimanapun kamu berada, kamu pasti akan aku kumpulkan. Maknanya akan aku kumpulkan itu apa? Selalu dan selalu berjamaah. Kumpul itu jamaah dengan uripe Allah. Bila tak ada uripi Allah, bila kita tak bersama uripi Allah, tidak ada kita. Tidak ada Abdul Halim ini. Tidak wujud alias goib. Tidak hidup alias mati bila tidak berjamaah dengan Allah. Bila tidak dikumpulkan dengan Allah, ya raiso opo-opo. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya termasuk diriku, termasuk diri Anda. Apa yang ku kerjakan, apa yang Anda kerjakan. Ya itulah tanda bukti ayat-ayatnya Allah.
Jadi sudah ngeh kiblat itu, maknanya kiblatnya manusia adalah di dalam hatinya. Jadi bukan menghadap Baitullah yang di Mekah sana. Itu kan menghadapnya raga, menghadapnya badan. Kenapa? Karena sama jenisnya. Jenisnya badan, jenisnya dunia yang menghadap dunia. Masjidil Haram yang di Mekah sana dunia. Akan tetapi menghadapnya hati, menghadapnya jiwa, menghadapnya nyawa, menghadapnya roh, ya kepada uripe Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi